Kalau soal video di video 20 jam di hotel itu, mungkin yang paling tahu adalah Kak Emma. Nanti mungkin muncul lagi cerita stres dia Kak Emma. Legend banget ya kalimat itu ya. Nah, kenapa video ini muncul? Bagi saya, video ini muncul untuk menunjukkan bahwa Munarman itu bukan orang suci. Munarman ini sama buayanya dengan lelaki yang lain gitu, sama dengan kita orang biasa yang penuh dosa gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua tempat yang sampai sekarang masih terasa hangat. Ya, semua kita itu punya tempat-tempat bersejarah dengan mantan-mantan kita, gitu. Dan termasuk juga Munarman. Dan kebetulan saja yang Munarman ini terekam CCTV dan kemudian viral, dibicarakan banyak orang, disebar oleh semua orang dengan sebuah perayaan yang luar biasa, gitu. CCTV check-in check-out 20 jam dengan seorang perempuan bernama Lili Sofia, dan kita nggak tahu ngapain aja 20 jam di kamar. Ini menarik untuk kita bahas, tapi sebelum itu saya juga ingin menjelaskan untuk menyadarkan teman-teman bahwa sebenarnya penangkapan Munarman itu tidak seketika, tidak iseng-iseng, tidak spontan gitu. Misalkan polisi ngobrol gitu, terus kemudian tiba-tiba salah satu nyeletuk, Munarman kita tangkap yuk, ayo. nggak gitu. Tapi penangkapan Munarman itu saling terhubung dengan beberapa kejadian sebelumnya. Sebelum penangkapan Munarman, itu orang-orang Munarman sudah ditangkap duluan, orang-orang FPI itu ya, yang pembuat onar, pembuat aksi-aksi teror di beberapa daerah itu. Kalau kita lihat, kenapa mereka melakukan teror, melakukan aksi-aksi? Ya jawabannya karena mereka emosi dengan perlakuan hakim kepada Rizik yang dilakukan sidang online. Waktu sidang online itu kan Rizik emosi, merasa dihinakan, merasa frustasi gitu. Jadi muncullah aksi-aksi provokasi dan onar di beberapa daerah, dan itu akhirnya berhasil menangkap seorang Munarman. Saya nggak tahu deh apakah ini sebuah kebetulan yang dirancang oleh semesta atau memang ada unsur-unsur campur tangan manusiawinya, saya nggak tahu. Tapi ya pada akhirnya kita semuanya bersyukur akhirnya Munarman ditangkap polisi. Nah, kalau soal video di video 20 jam di hotel itu, mungkin yang paling tahu adalah Kak Emma. Nanti mungkin muncul lagi cerita stres dia Kak Emma. Legend banget ya kalimat itu ya. Nah, kenapa video ini muncul? Bagi saya, video ini muncul untuk menunjukkan bahwa Munarman itu bukan orang suci. Munarman ini sama buayanya dengan lelaki yang lain gitu, sama dengan kita orang biasa yang penuh dosa gitu, yang kadang-kadang ya gitulah. Nah, Munarman ini kan sekarang kan sedang dibela oleh pendukungnya bahwa ini adalah kriminalisasi ulama, ini adalah anti-Islam, ini aksi penzoliman dan seterusnya. Itulah kenapa video ini berfungsi untuk mematahkan narasi-narasi suci itu, untuk menunjukkan bahwa Munarman itu sama bejatnya dengan orang-orang lain, punya potensi untuk melakukan hal-hal semacam itu. Nah, kenapa narasi-narasi ini seperti ini penting gitu? Ya penting karena kalau ini tidak dilakukan, nantinya muncul demo-demo yang berjilid-jilid gitu. Karena Rizik udah ditangkap, Munarman ditangkap, nanti kan bisa tuh kemarahan mereka nih memuncak gitu dan memunculkan aksi-aksi rangkaian aksi selanjutnya. Jadi fungsi dari video ini adalah mematahkan narasi-narasi itu. Sama seperti narasi soal senjata tajam di pengacara Rizik yang dibilang bahwa itu adalah untuk memotong mangga, mengupas mangga. Pertanyaannya kan apakah logis untuk memotong mangga, mengupas mangga dengan senjata sepanjang ini gitu, dengan senjata tajam? Kan enggak gitu. Tapi tetap saja narasi itu disampaikan dengan harapan kemudian diterima oleh para pendukung Rizik. Makanya mereka menggunakan istilah-istilah yang sangat dekat dengan masyarakat. Ngupas mangga lah, kemudian kemarin ada Munarman kan ditemukan di kantor FPI itu bahan peledak gitu ya. Dan pengacara Munarman bilang bahwa itu alat pembersih WC gitu, alat pembersih WC. Ya itu sama, cara mereka itu sama.
Jadi mengambil contoh yang begitu dekat dengan masyarakat, dan kita semua kan punya alat pembersih WC di rumah gitu, dan mencitrakan bahwa diri mereka itu sebagai orang yang biasa, yang kemudian ingin berbuat baik dan seterusnya. Itu citranya, dan itu harus dipatahkan dengan narasi-narasi balasan gitu yang seperti sekarang ini. Itu juga sama seperti penembakan di KM 50 di jalan tol yang menewaskan semua laskar FPI, 6 laskar FPI oleh polisi. Ketika itu terjadi, narasi yang disampaikan oleh Munarman kan membantah gitu. Oh enggak, FPI itu cinta damai. Kita itu tidak diajarkan untuk menyerang, kita tidak diajarkan untuk megang pistol dan seterusnya. Tapi sekarang kita terbukti akhirnya bahwa sampai Munarman pun ditangkap dan bukti-buktinya sangat lengkap. Tapi ketika itu terjadi, ketika bantah-bantahan narasi di KM 50 dan penembakan di jalan tol itu terjadi, itu kan pertanyaannya bagi kita tuh harus memilih salah satunya. Apakah kita mau ikut Munarman atau kita mau ikut polisi kan? Itu masalahnya gitu. Itu pilihannya. Jadi ketika video ini sekarang disebar, video Munarman ini disebar, kita itu dalam dua posisi sekarang gitu. Apakah kita mau ikut posisi yang mempercayai Munarman bahwa itu sebatas istri kedua seperti yang disebutkan oleh pengacaranya, atau kita menganalisa lebih jauh dan membantah narasi-narasi mereka? Karena memang ketika video ini viral dibicarakan banyak orang, ada dua pengacara Munarman yang membantahnya. Yang pertama, Sugito bilang bahwa itu memang sudah terjadi dan memang mereka sudah menikah sejak 2009. Kemudian Aziz juga, entah Aziz lah siapa, ada satunya lagi pengacara Munarman, dia bilang bahwa pernikahan mereka tahun 2008. Tadi pada intinya sama. Pada intinya mereka menganggap bahwa itu memang istri kedua dan terjadi pernikahan sekitar 2008-2009. Mana yang benar? Ya sekitar tanggal itulah. Tapi kenapa ini tetap penting untuk disebarkan? Karena publik nggak tahu gitu. Munarman ini kan, kita ketahuinya Munarman ini punya istri satu gitu, nggak poligami gitu ya. Itu ya pengetahuan publik gitu, dan mungkin juga keluarganya nggak tahu, keluarga Munarman juga nggak tahu, mana tahu gitu. Bisa jadi ini soal istri kedua ini kan cuma pengetahuan sesama pengacara, sesama laki, ya bisa aja gitu kan, namanya juga laki-laki. Saya juga laki-laki. Ya kira-kira kayak gitulah. Tapi selain itu, video ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada kedalaman data, bahwa kalau ini diperlukan untuk pengadilan, untuk proses hukum, ini bisa diambil gitu. Data-data kita itu banyak tersebar di media gitu, nggak di media sih, maksudnya di banyak tempat gitu, dan itu bisa kita ambil sebagai barang bukti. Ini untuk menunjukkan bahwa jangan sampai ke depan orang-orang Munarman sendiri, pengacaranya masih membantah, masih mengelak dan bikin persidangan ini panjang, karena data-data Anda itu tersebar di mana-mana gitu, berceceran di mana-mana dan gampang sekali untuk diambil. Nah, untuk kalau kita mau menganalisa, kalau kita mau melihat video itu lebih detail gitu, kalaupun benar itu istri kedua dan kemudian tidak ada yang salah ngajak istri datang ke hotel, dan kemudian ada para kadrun itu bilang Cebong itu miskin dan nggak pernah ngajak istrinya ke hotel. Kita kalau ngajak ke hotel dengan istri, masuknya tuh bareng gitu, yang check in kita. Karena kita ini imam gitu, kita ini yang bertanggung jawab, kita ini yang punya uang gitu, bukan istri yang disuruh check in duluan dan masuk duluan gitu. Kalaupun itu masalahnya Munarman mungkin masih punya urusan di luar, masih teleponan, masih macam-macam gitu, ya itu masuk akal. Tapi mungkinkah masih masuk akal ketika masuk lift, Munarman masih celingak-celingu ngelihat situasi gitu, ngelihat kanan kiri apakah ada orang atau enggak, sebelum pada akhirnya pegangan tangan. itu yang nggak bisa dijawab gitu ya. Nah, kemudian ada juga pembelaan bahwa ini kan urusan rumah tangga orang, ngapain sih kalian ribut dan seterusnya. Ya memang gitu, Firza itu urusan rumah tangganya Rizik juga, ngapain kita repot gitu. Bukan soal kita repot, ini soal narasi yang coba kita patahkan dari orang-orang yang menganggap, yang mengkultuskan bahwa Munarman itu suci, bahwa ini penzoliman, bahwa ini kriminalisasi ulama dan seterusnya. Makanya video-video ini dimunculkan untuk mematahkan kalian gitu. Jadi karena kalau bagi saya sendiri juga ini nggak menarik gitu. Kalau Firza itu ya masih lumayan lah. Kalau Lili Sofia ini kan, wah, kita juga malas lihatnya gitu. Sebenarnya ini nggak mana, tapi kenapa ini penting untuk tetap disebarkan oleh banyak orang? Ya karena itu, supaya mental kalian itu jatuh, supaya kalian tidak bisa membangun narasi-narasi sok suci seolah-olah ini adalah kriminalisasi ulama. Jadi, tapi selain itu,
ini bagi saya cuma iklan aja gitu. Jadi video-video ini disebar hanya sebatas iklan untuk menghibur, untuk merayakan kemenangan kita bersama. Yang namanya iklan ya bentar lagi habis dan nggak akan ada lagi. Dan kita akan siap untuk masuk dalam persidangan yang lebih banyak data, buka fakta gitu, dan itu akan mengejutkan banyak orang. Sebagai penutup, saya ingin menutup dengan sebuah nyanyian yang ini viral dibicarakan oleh banyak orang, tapi belum ada yang nyanyi gitu. Mungkin karena Abu Jandanya nggak ada ya. Saya gantikan aja gitu. Jadi ada lirik soal gini kira-kira. Marhaban ya Munarman, marhaban ya Munarman, marhaban ya Munarman meskipun tanpa sendal. Salam Munarman, salam 701, salam sendal. Begitulah kura-kura.